Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari ini. Penetapan berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Rukyatul Hilal di 124 titik di seluruh Indonesia. Yakut berharap bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan bangsa Indonesia. Saya akan mintakan ke Pak Dokter. Di 124 titik Rukyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Rukyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat Jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal Jakarta naik signifikan pada salat tarawih pertama tadi malam. Sementara di Masjid Cut Mutia Jakarta, jemaah meluber hingga luar masjid. Jemaah sholat tarawih hari pertama di Masjid Istiqlal meningkat hingga 30%. Ada sekitar 50.000 hingga 70.000 jemaah yang memadati Masjid Istiqlal. Jika tahun sebelumnya jemaah hanya memenuhi lantai utama masjid, saat ini terpantau hingga 3 lantai. Dibandingkan tahun sebelumnya, aturan protokol kesehatan jauh lebih longgar. Warga tidak lagi memindai peduli lindungi dan tidak memakai masker. Adapun sholat tarawih didahului dengan tausiah, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan 20 rakaat sholat tarawih, ditambah 3 sholat witir, diawali dengan 2 rakaat terlebih dahulu dan ditutup dengan 1 rakaat. Para jemaah Masjid Cut Mutia juga antusias menyambut datangnya bulan Ramadan dengan menggelar sholat tarawih pertama bersama. Pihak masjid pun telah melakukan persiapan seperti bersih-bersih masjid yang dilakukan beberapa hari lalu oleh para remaja masjid dan menyemprotkan wewangian agar para jemaah nyaman melaksanakan tarawih. Hari ini kita awali hari Minggu kemarin dengan bersih-bersih oleh remaja masjid dan seluruh pengurus bersih-bersih masjid sehingga nanti insya Allah nyaman. Pihak masjid pun menyediakan tikar di luar masjid agar jemaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid tetap bisa ikut sholat tarawih berjamaah. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ismalia, Yudi Richard, Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Solo antusias melaksanakan sholat tarawih pertama di Masjid Syekh Zayed. Salat tarawih digelar dengan 23 rakaat, sementara di Bandung, Jawa Barat, jamaah dari berbagai daerah datang untuk salat tarawih pertama di Masjid Al-Jabar. Untuk pertama kalinya warga Solo dan sekitarnya menggelar salat tarawih di Masjid Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Salat tarawih digelar usai jemaah melaksanakan salat isya dan mendengar tausiah. Tak hanya dari Solo, jemaah tarawih juga berasal dari luar Solo. Karena banyaknya jemaah, halaman teras masjid digunakan jemaah wanita untuk salat tarawih.
Di Masjid Syekh Zayed, jemaah melaksanakan salat tarawih sebanyak 23 rakaat dan memakan waktu selama 1 jam. Masjid Syekh Zayed Solo mampu menampung 10.000 jemaah yang tersebar di dalam dan halaman masjid. Selain di Solo, Jawa Tengah, pelaksanaan salat tarawih juga digelar di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Jelang salat tarawih, warga dari berbagai kota Bandung berdatangan untuk melaksanakan salat tarawih untuk pertama kalinya di Masjid Al-Jabar. Sekarang untuk awal tarawih pertama rada sepi sih pengunjungnya, belum terlalu ramai. Mungkin kalau untuk ramainya pertengahan puasa dan akhir Ramadan lah. Selama Ramadan, Masjid Al-Jabar memiliki sejumlah agenda bagi jamaah untuk dapat melaksanakan aktivitas keagamaan, mulai dari iktikaf dan tadarus Al-Quran. Dari Solo dan Bandung, tim liputan iNews melaporkan. Ya, jemaah di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menggelar sholat tarawih dengan waktu selama 4 jam. Pengurus masjid ini menyediakan 5 imam untuk melaksanakan sholat tarawih secara bergantian. Malam pertama salat tarawih yang digelar pengurus Masjid Raya Kuro Wal Hufaz dihadiri ratusan jamaah warga Jalan William Iskandar, Kota Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Di masjid ini pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan dengan 23 rakaat dan memakan waktu hingga 4 jam lamanya dengan melibatkan 5 imam secara bergantian. Masing-masing imam yang memimpin salat membacakan ayat Al-Quran mulai dari 1 hingga 3 juz. Meski memakan waktu lama, namun jemaah dengan ikhlas menjalani salat tarawih dengan khusyuk. Yang tahfiz semua. Imamnya wajib yang habis Quran ya? Iya. Habis berapa juz lagi dong? Ya, 30 juz dah. Wajib 30 juz? Iya dah. Beberapa di antara jemaah kelelahan dan sesekali beristirahat dan kembali melanjutkan salat. Warga sekitar mengaku tidak keberatan dengan melaksanakan salat tarawih dengan memakan waktu hingga cukup lama. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Mengisi liburan sekolah, puluhan remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Puluhan remaja di lingkungan RT 1 RW 17, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkeliling dengan gerobak dan beduk untuk membangunkan warga untuk sahur. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi libur sekolah. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Kegiatan keliling tabuh beduk ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Rutin nggak sih bangunin sahur kayak gini? Dari tahun ke tahun kulturnya di kampung sini rutin, nak. Biasanya usia berapa aja sih yang ikut? Dari anak-anak SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP. Kalau yang paling gede paling SMK. Mereka berkeliling tabuh beduk pada 3 RT di wilayah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dijalankan seluruh umat Islam. Ya, namun bagi penderita diabetes berpuasa dapat berbahaya jika tidak dilakukan dengan tepat. Saat menjalani puasa, penderita diabetes lebih berisiko untuk mengalami kenaikan atau kekurangan kadar gula darah. Kondisi ini dapat membuat pasien diabetes rentan terkena komplikasi diabetes seperti hipoglikemia, hyperglikemia, ketoasidosis diabetik, dan dehidrasi. Berikut beberapa tips berpuasa bagi penderita diabetes. Konsultasi dengan dokter. Sebelum memutuskan untuk ikut berpuasa selama bulan Ramadan, berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter tentang kondisi tubuh dan kadar gula darah. Sekaligus, dokter dapat memberikan saran untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Saat berpuasa, hindari konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti nasi dan roti tawar, karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga berisiko hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah.
Sebagai gantinya, konsumsilah makanan gizi seimbang dengan tinggi serat, protein, dan karbohidrat kompleks seperti brokoli, wortel, apel, dan pisang. Kurangi aktivitas fisik. Saat menjalani puasa, pasien diabetes juga disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan agar tidak kelelahan sehingga hipoglikemia atau kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Waspadai gejala gula darah rendah. Bila merasakan berkeringat dingin, gemetar, dan pusing, maka segeralah hentikan puasa. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami hipoglikemia. Selain itu, penderita diabetes juga perlu tetap memonitor kadar gula darah dan menyesuaikan dosis obat diabetes yang digunakan saat menjalani ibadah puasa. Manfaat puasa untuk penderita diabetes juga ada, yaitu menjaga berat badan diabetesi serta mengontrol kadar gula darah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita akan terhubung dengan Dr. Muhammad Syah Abdali, dokter spesialis penyakit dalam RSU Punda Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Kita menjalani ibadah puasa ini kan kadang-kadang kita kalau berbuka begitu, kemudian kan kita pengen semuanya kita makan begitu ya. Ada karbohidrat, ada lemak, ada yang manis-manis, semua pengen kita konsumsi. Nah, untuk orang-orang yang spesifik seperti penderita diabetes, apakah ada cara-cara tertentu atau cara-cara yang atau pola makan yang harus dihindari untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat di tengah puasa ini? Ya, baik. Jadi untuk penderita diabetes itu memang lebih ketat lagi ya untuk aturan buka puasanya dibandingkan dengan yang tidak diabetes. Secara umum bahwa orang diabetes itu jumlah kalorinya harus tetap tercukupi ya. Jadi sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, sebelum Ramadan dan saat Ramadan itu sama sebetulnya jumlah kalorinya, tapi porsinya dibagi-bagi ya. Contoh kalau sahur itu dibuat sekitar 40% dari total kalori satu harinya. Nah, saat buka puasa itu dibagi jadi 50%. 10%-nya itu saat sesudah mendengar azan maghrib, dan 40%-nya adalah makan besar ya setelah sholat maghrib ya. Jadi untuk buka puasa yang 10% saya bilang setelah dengar azan, itu disarankan adalah yang ringan-ringan ya, cemilan ringan yang cepat mengeluarkan energi ya. Contohnya yang paling aman itu adalah kurma ya. Ya, jadi kurma ini kita tahu bahwa makanan yang tinggi serat tapi juga kaya akan energinya. Jadi dari cepat untuk meningkatkan kadar gula darah yang sempat turun saat puasa sekian belas jam ini. Ya, jadi boleh untuk penderita diabetes mengkonsumsi kurma tapi jumlahnya dibatasi ya. Bisa sekitar 1-3 buah. Okay. Karena kita tahu satu buah kurma kering itu mengandung sekitar 23 kalori. Sehingga kalau kita konsumsi 3 buah kurma ya saat berbuka, itu sudah cukup ya, sekitar hampir 70 kalori atau setara dengan 1 centong nasi ya. Jadi bisa ditambah dengan cairan, itu jangan lupa. Jadi saat berbuka, cari makanan yang gampang untuk meningkatkan kadar gula ya, contohnya kurma, dan cairannya harus segera dicukupi. Nanti setelah ibadah sholat maghrib baru mulai makan. Nah, makan buka puasanya terus kita porsinya tadi 40%. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah. Ya, selalu harus lengkap untuk setiap kali makan besar. Nah, karbohidrat tadi sudah betul disebutkan sebelumnya dalam video sebelumnya bahwa harus karbohidrat kompleks. Kalau bisa yang kompleks. Karena kalau yang simple seperti nasi putih atau roti, itu dia cepat sekali meningkatkan kadar gula darahnya. Nah, protein bisa dipilih protein yang tidak terlalu berlemak, misalkan daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, boleh ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, silahkan. Ya, lemak juga kan tadi dipilih yang tidak mengandung lemak jenuh ya, jadi dipilih adalah lemak yang tidak jenuh. Sayur, buah, serat itu penting, dan jangan lupa cairan lagi, karena
total cairan dalam satu hari itu harus tetap tercukupi kalau pasien berpuasa. Jadi karena dari sahur sampai buka tidak mengkonsumsi cairan, jadi kita harus membaginya tuh, sahur sekian gelas, setelah buka sekian gelas, setelah tarawih sekian gelas, mau tidur sekian gelas, jadi harus memenuhi kebutuhan minimal 8 gelas dalam satu hari. Baik, selain pola makanan yang harus dijaga, Dok, apakah ada pola hidup atau kegiatan yang harus diperhatikan untuk penderita diabetes? Ya, jadi untuk aktivitas fisik memang tetap disarankan harus bergerak, tapi yang ringan-ringan saja ya. Jadi aktivitas fisik yang berat selama berpuasa dalam jam puasa itu tidak disarankan karena memang akan menurunkan kadar gula darah dan beresiko terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah yang turun. Biasanya gejalanya seperti gemeter ya, berdebar-debar, keringat dingin, pusing, kayak mau pingsan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya segera cek kadar gula darah. Ya, karena memang pasien-pasien diabetes yang berpuasa memang harus disarankan memeriksa kadar gulanya itu agak sering. Bahkan menurut guideline harus 7 titik nih, harus ada 7 kali selama dalam puasa. Jadi memang untuk memastikan bahwa gulanya itu tidak turun atau tidak terlalu tinggi. Karena kalau gula darahnya itu sampai turun di bawah 70 atau di atas 300, memang tidak disarankan untuk dilanjutkan puasanya. Tapi jadi untuk pasien diabetes harus aware sendiri atas kondisi tubuhnya, begitu ya dokter ya? Oke, ya, terima kasih Dokter Muhammad sudah memberikan informasi kepada kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum. Pemirsa, buah favorit di bulan Ramadan, buah kurma yang juga buah membawa berkah. Iya, kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.